Renungan Terang Hidup Selasa 13 Februari 2024. Tema: Indahnya kedatangan pembawa berita Injil. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya tugas kita selaku orang percaya kepada Tuhan ialah sebagai pembawa berita. Kita adalah penyiar-penyiarnya Allah yang diutus untuk memberitakan kabar baik dan kabar benar tentang keselamatan kepada sesama. Yesaya di usianya kurang dari 25 tahun, dipanggil dan diutus Allah untuk menjadi penyiar kepada bangsa Yehuda untuk memperingati mereka kembali kepada Allah, meninggalkan segala kecongkakan hati dan segala pelanggaran-pelanggaran mereka, serta untuk memberitakan tentang keselamatan yang dari Allah melalui Mesias, dan Yesaya melakukannya. Melihat pada pemanggilan Yesaya sebagai nabi untuk memberitakan firman Tuhan di usianya yang masih muda, menunjukkan kepada kita bahwasannya usia tidak menjadi penghalang dalam menerima dan melakukan panggilan Tuhan untuk menjadi penyiarnya dalam menyampaikan kabar baik. Allah sangat berkenan kepada umatnya yang mau memberitakan kebenaran firman-Nya. Terbukti dengan Allah yang berfirman bahwa kaki orang yang membawa kabar baik itu indah. Kenapa kaki orang yang membawa kabar baik indah? Sebagaimana fungsi kaki yang digunakan untuk berjalan, berdiri, berlari, dan melompat, yang membutuhkan kekuatan dan menggambarkan kemampuan kesehatan. Sedangkan membawa kabar baik ini melambangkan pada iman, pengharapan, dan memuliakan melayani Allah. Jadi kaki orang pembawa kabar baik indah karena menunjukkan pelayanan, bentuk mentaati dan meyakini Allah sebagai Tuhannya yang Dia buktikan dengan kekuatan dan kemampuan yang Ia miliki. Ia tidak hanya menerima, mengimani Tuhan dan segala kuasa-Nya, namun juga menunjukkan menerimanya dan imannya kepada Tuhan itu dengan memberitahukannya kepada semua orang. Jika dipanggil dan menerima panggilan Allah untuk menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini, tidak memandang usia, dan membuat Allah berkenan kepada kita
dan kita menjadi indah di hadapan-Nya. Jadi apakah lagi yang dapat menjadi alasan yang membuat kita malas, tidak berkenan, bahkan menolak untuk menerima dan melakukan tugas ini? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan tugas ini. Kabar baik itu untuk semua orang, karena Yesus sang kabar baik diutus Bapanya untuk menyelamatkan dunia. Maka demikian jugalah kabar baik harus menjadi tugas semua orang, termasuk saya, kamu, dan semua orang percaya, untuk mengekspresikan iman kita dan untuk merespons berkat kasih karunia Allah yang telah kita terima. Maka terimalah dan lakukanlah tugas sebagai penyiar Allah di tengah-tengah dunia ini dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, sebagai ucapan syukur dan persembahan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memperlengkapi kehidupan kita. Renungan: bersediakah Anda bersaksi tentang perjalanan hidup Anda sebagai seorang yang membawa kabar baik bagi sesama? Apa indahnya menjadi seorang pembawa kabar baik? Sampai kapankah Anda bersedia membawa kabar baik bagi dunia? Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami ucapkan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Amin.